Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Gimana tahun baru Imlek kan kali ini? Boyok atau pinggang kalian tuh gimana? Aman kah? Tapi kan sudah terobati dengan angpo yang kalian terima dari majikan kan? Boleh dong sepil berapa yang kalian dapat? Boleh ya disepil di kolom komentar ya. Pengen tahu aku kalian tuh dapat berapa dari majikan kalian masing-masing. Kasus yang akan kita bahas kali ini juga berhubungan dengan tahun baru guys, tapi bukan tahun baru Imlek, melainkan pergantian tahun dari 2024 ke tahun 2025. Kisah sedih ini datangnya dari Bali ya guys, yang mana ada seorang istri yang awalnya rencananya itu pamit kepada sang suami pergi bekerja merantau demi menghidupi ekonomi keluarga, tapi berujung memilukan. Inilah yang dialami oleh pekerja migran Malaysia yang berasal dari Bali yang pulang guys dalam keadaan tidak bernyawa. Bahkan ya guys, berita kematiannya sendiri itu diketahui oleh anak kandungnya sendiri, yaitu anak sulungnya. Berita kematian TKW ini menjadi duka yang sangat mendalam bagi keluarganya, terkhusus suami dan anak-anaknya. Keluarga meminta keadilan untuk almarhumah. Hah? Meminta keadilan? Ya guys, kalian tidak salah dengar. Penasaran? Seperti apa sih cerita selengkapnya dan apa yang dialami Mbak TKW Malaysia ini sebenarnya? Untuk lanjut ke cerita selengkapnya, seperti biasa ya guys, support dulu channel aku dengan cara klik tombol subscribe. Kalau sudah, yuk kita bahas bareng-bareng. Check it out. Di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari sang suami, yaitu Komang Suwinten, 38 tahun, dan si istri Niketut Nurhayati, 39 tahun, dan 8 orang anaknya. 5 dari 8 orang anak ini adalah anak Nurhayati dari hasil pernikahan sebelumnya, dan 3-nya hasil dari pernikahan bersama Komang Suwinten. Sebagai seorang kepala keluarga, tentunya Komang ini bertanggung jawab sebagai seorang ayah yang bekerja sebagai security. Namun, melihat suaminya untuk menghidupi 8 orang anak yang tentunya tidak mudah, Nurhayati lantas tidak berdiam diri. Meskipun Nurhayati sering sakit-sakitan, tapi Nurhayati tetap beraktivitas untuk menghasilkan uang, di samping merawat anak-anaknya, yaitu dengan membuat kue donat dan dijual. Komang dan Nurhayati menjalani hari-hari dengan semangat dan kompak. Suami istri ini merajut mimpi-mimpi dan cita-cita untuk keluarganya di masa depan. Hingga pada akhirnya, tercetus keinginan dari Nurhayati sendiri untuk merantau. Lalu, keinginan Nurhayati disampaikannya lah ke suami. Awalnya, Komang menolak ide Nurhayati karena Komang tahu betul jika istrinya tersebut sakit-sakitan. Lagi pula Komang juga masih membutuhkan sosok Nurhayati sebagai seorang istri dan seorang ibu bagi anaknya. Tapi Nurhayati bersikeras terhadap keinginannya yang bekerja merantau dengan dalih mimpi-mimpinya bersama suami akan lama tercapai jika hanya mengandalkan gaji Komang dan hasil jualan donat. Melihat keinginan Nurhayati yang begitu kuat dan kekeh, akhirnya Komang mengizinkan istrinya untuk pergi bekerja merantau. Awalnya Nurhayati mendaftar di LPK terdekat di Bali ya guys. Tapi karena hasilnya tidak lulus, lalu Nurhayati mendapat info jika proses pemberangkatannya di Tulungagung lebih mudah, maka berangkatlah Nurhayati untuk mendaftar ke LPK Tulungagung dengan cara pindah domisili pada bulan Juli 2023. Di LPK Tulungagung, disinilah Nurhayati bertemu dan bersahabat dengan calon pekerja migran lainnya yang bernama Sri Mulyani Devi.
mereka berdua bertemu dan berteman untuk bekerja di luar negeri dengan negara tujuan yang sama, yaitu Malaysia. Hingga pada akhirnya waktu keberangkatan ke Malaysia pun dimulai. Dan setibanya di Malaysia, kedua sahabat ini pun berpisah untuk bekerja di rumah majikannya masing-masing. Komunikasi bersama suaminya Komang, anak-anaknya, dan sahabatnya Sri Mulyani Devi masih berlangsung, masih intens ya guys. Tapi ketika Nur Hayati bercerita panjang lebar terkait pekerjaan dan majikannya, hingga rencana untuk kabur pun Nur Hayati ceritakan. Sampai akhirnya Sri Mulyani kehilangan kontak dengan Nur Hayati. 6 bulan kemudian, betapa syoknya Sri Mulyani mendapat kabar duka kematian sahabatnya dari info grup Tulung Agung dan mencari kebenarannya. Ternyata betul ya guys. Dengan rasa empati sebagai seorang sahabat, Sri Mulyani berinisiatif membuka galangan dana untuk pemulangan jenazah Nur Hayati ke tanah air. Hingga akhirnya info kematian Nur Hayati diketahui langsung guys oleh anak sulungnya sendiri. Betapa hancur dan terpukulnya suami Nur Hayati, terutama anak-anaknya. Bagaimana sih kronologi penemuan jasad Nur Hayati? Kali ini saya akan menceritakan kronologi penemuan jenazah dan pelakunya saja ya guys. Karena kronologi penemuannya beserta motif pelaku masih belum dirilis oleh kepolisian Malaysia. Begini ceritanya. Pada tanggal 31 Desember 2024, kepolisian Malaysia menerima laporan darurat dari warga setempat bahwa menemukan jasad seorang wanita posisi tergeletak dengan banyak cairan merah di tubuhnya dengan ditutupi selimut di hotel budget di Taman Mawar, Puchong. Setelah mendapat laporan tentang penemuan jasad wanita itu, polisi Malaysia langsung mendatangi TKP. Dan tak lama dari penemuan jenazah, polisi melakukan investigasi dan penyelidikan. Dan pada pukul 16.30 tanggal 3 Januari 2025, polisi langsung menangkap tersangka yang harus bertanggung jawab, yaitu seorang pekerja konstruksi dari Bangladesh bernama MD Simul Babu yang berusia 23 tahun. Dugaan MD Simul Babu dengan tega menghilangkan nyawa Nur Hayati karena cemburu. Tapi itu masih dugaan ya guys, karena masih belum ada informasi resminya dari kepolisian Malaysia. Di pengadilan, MD Simul Babu yang awalnya menyandang status tersangka berubah menjadi terdakwa. Simul Babu didakwa dengan pasal berlapis ya guys, yaitu pasal 302 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Dan pasal lainnya yaitu pelanggaran berdasarkan pasal 6 dalam kurung 1 dalam kurung C Undang-Undang Imigrasi dan dapat dihukum berdasarkan pasal 6 dalam kurung 3 dapat dikenakan denda maksimum Rp10.000 Malaysia dan hukuman penjara tidak lebih dari 5 tahun atau keduanya dan dapat dihukum dengan lebih dari 6 cambukan rotan. Mengapa Simul Babu didakwa dengan pasal berlapis? Begini ya guys, ternyata MD Simul Babu ini adalah pekerja ilegal. Dia memasuki Malaysia tanpa dokumen perjalanan yang sah dari kantor imigrasi. Maka dari itu si pelaku dikenai pasal berlapis. Kasus yang menimpa Nur Hayati lagi-lagi sebagai pengingat betapa pentingnya perlindungan bagi pekerja migran, khususnya yang bekerja melalui jalur resmi.
Telah terbukti ya guys, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya melindungi pekerja migran dari resiko kerja, tapi juga menjamin hak-hak mereka dan keluarga dalam menghadapi situasi sulit seperti kecelakaan kerja atau kematian. BPJS akan dengan segera mencairkan uang santunan kepada keluarga korban dan beasiswa kepada anak-anaknya. Mengingat Nur Hayati berangkat dengan jalur resmi meskipun sempat kabur dari majikan yang telah terdaftar. Lalu, pada tanggal 8 Januari 2025, jenazah Niketut Nur Hayati telah tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali sekitar pukul 14.30. Jenazah Nur Hayati disambut isak tangis keluarga, khususnya anak-anak Nur Hayati yang masih belum mengetahui apa-apa dengan apa yang menimpa ibu mereka. Dari kejadian yang dialami Nur Hayati ini ya guys, membuat aku benar-benar shock, membuat aku benar-benar speechless karena begitu banyak teman-teman kita menjadi korban oleh orang dari negara asing. Jika kita menghadapi kerikil-kerikil kecil yang menghampiri kita ya, alangkah baiknya itu kita merenung, alangkah baiknya itu kita introspeksi diri, kita itu memikirkan awal kita bekerja di negeri asing itu fokusnya itu untuk apa. Dan untuk Bapak Komang Suwinten beserta anak-anak dan keluarganya, semoga diberi ketabahan, kesabaran dan kekuatan selapang-lapangnya. Dan untuk almarhumah, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Please untuk kasus ini don't judge ya guys. Terlepas apapun dari almarhumah, yuk kita sama-sama kita kirimkan doa untuk almarhumah. Al-Fatihah. So, jika kalian suka dengan videoku ini, klik tombol like-nya dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena kalau aku up video aku yang selanjutnya, kamu adalah orang yang pertama yang dapat notifikasi dari aku. Jika aku ada kesalahan dalam memberikan informasi, kesalahan dalam pengucapan, nama, alamat, dan lain sebagainya ya guys, boleh ya kalian koreksi atau ralat di kolom komentar. Akhir kata guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.